Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Marc Marquez mengungkap alasan dirinya sempat mengalah kepada Alex Marquez di awal balapan utama MotoGP Thailand. Start dari pole, Marc langsung memimpin balapan dibuntuti oleh Alex dan Pecco Bagnaia. Namun pada lap 7, Marc mendadak melamban di tikungan 3 usai unggul sekitar 1,5 detik, merelakan posisi terdepan kepada Alex yang merupakan adiknya sendiri. Posisi 3 besar tak berubah sampai lap 23 ketika Marc menyalip sang adik di tikungan 12 dan kembali memimpin hingga bendera finish berkibar. Balapan ini sangat menuntut karena pada awalnya saya merasa sangat nyaman. Namun kemudian saya menyadari bahwa tekanan ban tidak cukup. Jadi saya mencari slipstream dan hanya memiliki margin 3 lap. Saya baru menyalip Alex saat tersisa 3 lap. Karena selama saya belum menyelesaikan lap yang dibutuhkan, maka saya tidak menyalipnya. Namun situasinya cukup kritis karena jika terkena penalti maka akan jadi bencana. Namun saya bekerja sama dengan tim. Kami adalah satu tim dan kami berhasil. Pecco Bagnaia menyebut bahwa Marc Marquez seperti bermain-main saat balapan di MotoGP Thailand 2025. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez berhasil keluar sebagai pemenang di seri pembuka MotoGP Thailand. Sementara posisi kedua ditempati Alex Marquez dan Francesco Bagnaia finish di posisi ketiga. Saat menguntit di belakang Marquez bersaudara, Bagnaia menyebut bahwa Marc seperti bermain-main di sepanjang jalannya lomba. Saya menjaga segalanya dan saya tidak bisa terlalu dekat dengan Alex dan menghampiri Marc Marquez. Dia bermain dengan kami sepanjang hari. Jadi ambisi maksimalnya adalah finish di posisi kedua, tapi kami finish di posisi ketiga dan saya mencoba yang terbaik, tapi saya lebih lambat. Marc Marquez merespons anggapan Pecco Bagnaia yang menyebut dirinya telah bermain-main pada balapan utama MotoGP Thailand. Usai balapan, The Baby Elia menjelaskan ada hal teknis berupa tekanan ban yang membuatnya harus mengatur tempo dalam bersaing dengan Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Saya melihat bahwa saya akan dihukum karena tekanan ban. Saya hampir saja kalah. Karena saya hampir selalu memiliki margin 0,2 atau 0,3 per lap selama akhir pekan, jadi saya memutuskan bermain aman. Tetap di belakang dan berusaha mengebut pada 3 putaran terakhir ketika jumlah putaran minimal telah diselesaikan dengan tekanan yang tepat. Bukannya saya main-main, tapi kecepatan ekstra yang memungkinkan saya untuk mengelola situasi itu. Alex Marquez mengomentari hasil balapannya di main race MotoGP Thailand 2025. Ya, balapan di sirkuit Buriram pada hari Minggu akhir pekan lalu berlangsung ketat dan dramatis. Alex Marquez sempat memimpin balapan dari lap ke-7 hingga ke-22. Sayangnya ia harus mengakui kehebatan dari sang kakak usai disalip pada 4 lap terakhir. Usai balapan, rider Gresini Racing itu mengaku senang bisa finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez. Saya menggunakan segalanya, tapi pada akhirnya hanya bisa finish di posisi kedua. Hasil ini sudah melebihi target, jadi saya sangat senang hari ini bisa naik podium lagi. Akhir pekan yang menyenangkan, bagus sekali. Terima kasih banyak. Rider debutan MotoGP, Ai Ogura, kembali menjadi sorotan pada balapan utama hari Minggu di sirkuit Buriram. Ya, rider asal Jepang ini kembali tampil impresif dan mampu bertahan untuk menempel Pecco Bagnaia dan Franco Morbidelli di barisan depan. Finish kelima pun sudah cukup membuat Ogura merasa senang. Usai balapan, rider Trackhouse Aprilia ini mengaku bahwa dirinya telah belajar banyak dari balapan tersebut, khususnya pada manajemen ban yang masih perlu diperbaikinya. Selain itu, Ogura juga merasa diuntungkan dengan menguntit Bagnaia di sepanjang balapan. Ya, berada di belakang Bagnaia dalam waktu yang cukup lama membuat dirinya bisa mempelajari gaya balap Bagnaia.
Rider andalan Castrol Honda, Joan Mir, mengungkap penyebab dirinya terjatuh di main race MotoGP Thailand. Joan Mir terpaksa harus pulang ke garasi lebih awal karena crash di lap ke-14. Dilansir dari Motorcycle Sport, pembalap Spanyol itu mengakui bahwa ia melakukan kesalahan dalam kecelakaan tersebut, tetapi ada masalah serius dengan panas sepeda motornya yang membuatnya tak nyaman dalam balapan. Kami mengalami beberapa masalah dengan panasnya motor. Itu adalah sesuatu yang akan terus kami perbaiki. Itu adalah tantangan besar untuk tetap berada di atas motor. Menurut saya itu adalah saat terburuk saat mengendarai motor karena hal ini, saya tidak pernah merasa sangat lelah seperti ini. Bos Ducati Luigi Dalicnya tak bisa menyembunyikan rasa bangganya pada motor Ducati Desmosedici GP25. Ya, di balapan utama MotoGP Thailand, 4 motor Ducati tampil perkasa dan secara berurutan finish di posisi 4 besar. Hasil ini tentu membuat Dalicnya merasa senang dan bangga. Bahkan sempat terlihat momen di mana dirinya mencium motor Marquez yang memenangkan balapan tersebut. Fabio Quartararo menjelaskan situasi sulit yang dialaminya pada balapan utama di Thailand. Usai memperlihatkan penampilan impresif di sprint race, El Diablo tampil melempem di main race pada hari Minggu. Sejak start dimulai, Quartararo gagal merangsek ke barisan depan dan harus puas finish di urutan ke-15. Usai balapan, rider andalan Monster Energy Yamaha itu mengaku bahwa dirinya bermasalah dengan grip ban dan panasnya cuaca di sekitar sirkuit. Kami mengalami masalah cengkrama sejak awal. Saya pikir itu terkait dengan suhu ban. Saya tidak dapat membelokkan sepeda dan terus tergelincir, jadi saya kehilangan banyak posisi. Itu sulit. Saat di garis finish, kaki kiri saya terasa terbakar. Terdapat kondisi yang ekstrim. Apakah ada pembicaraan di Komisi Keselamatan untuk memperpendek waktu lomba? Secara pribadi saya akan setuju jika lapnya dikurangi. Rider muda asal Indonesia, Mario Aji, membicarakan hasil race pembuka Moto2 2025 yang berlangsung di Buriram, Thailand. Mengawali balapan dari posisi ke-14, Super Mario berhasil menunjukkan penampilan yang kuat dan cemerlang. Sempat merangsek ke posisi ke-11, Mario Aji akhirnya harus puas finish di posisi ke-15. Usai balapan, pemuda asal Magetan ini mengungkap bahwa dirinya kehabisan tenaga yang membuatnya tak mampu mempertahankan posisinya. Tim telah banyak mendukung saya, tapi saya tidak merasa 100% secara fisik untuk tampil sebaik mungkin. Untuknya, sejak hari pertama saya merasa nyaman meski harus mengatasi nyeri bahu. Hari ini kami membuat terobosan. Itu adalah balapan yang berat bagi saya. Saya kehilangan tenaga dalam 10 lap terakhir, namun kami masih berjuang untuk posisi 10 besar. Ada banyak hal positif yang dapat diambil dan dipelajari untuk putaran berikutnya.